Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV yang berbahagia dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya, Tiffany Hedi Rahmawati, dalam acara Sakofa Islamiyah. Ya, acara Sakofa Islamiyah apa sih itu? Yaitu membahas tentang sejarah-sejarah Islam, peradaban Islam di dunia ini. Dan bersama saya Ustadz Wildan Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya Ustadz, tema kali ini kita akan membahas tentang Islam rahmatun lil alamin, Ustadz. Ya. Nah, menurut Ustadz, apa sih Islam rahmatun lil alamin itu? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Islam rahmatan lil alamin itu berasal dari satu ayat di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah semata-mata kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itulah kemudian yang menjadi sumber dari istilah Islam rahmatan lil alamin, bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini di tengah-tengah umat manusia dalam rangka untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya, ajaran yang beliau bawa, risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam, itu memang memiliki karakter, memiliki fungsi, tujuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah orang-orang kafir juga mendapatkan rahmat dari Islam ini, gitu, dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, atau tidak? Ada yang berpendapat ya untuk semuanya, baik mukmin maupun kafir, siapapun itu, dalam makomnya masing-masing, dalam tingkatnya masing-masing, itu mendapatkan rahmat daripada Islam ini. Dan yang lebih kuat pendapat adalah pendapat yang kedua ini, bahwa Islam menjadi rahmat bagi seluruh manusia, bagi seluruh makhluk, bagi seluruh semesta. Tidak peduli dia beriman, tidak peduli dia tidak beriman, tetapi dalam statusnya masing-masing, dalam bentuk masing-masing. Tentu saja dalam status keimanan itu tidak bisa disamakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Tetapi rahmat Islam itu bisa dirasakan pula oleh orang-orang yang tidak beriman. Bahkan bisa jadi kemanfaatannya lebih banyak dirasakan oleh orang-orang tidak beriman. Contoh begini, kita melaksanakan sholat. Islam mengatur seluruh urusan dunia dan akhirat. Seluruh aspek diatur oleh Islam sebagai agama yang sempurna. Sholat itu perlu air untuk wudu, perlu pakaian untuk menutup aurat ketika dalam sholat. Kita kan memang tidak dilarang, tidak ada larangan kita menggunakan peci, menggunakan sorban, menggunakan baju buatan siapapun. Bahannya, pabrikannya, tukang jahitnya. Apakah kita dilarang menggunakan pakaian di waktu sholat karena pakaian itu dijahit oleh orang bukan Islam? Kan tidak ada larangan untuk itu. Iya, betul. Apakah kita dilarang untuk menggunakan peci yang diproduksi oleh pabrikannya milik bukan muslim? Kan nggak ada. Artinya orang-orang non muslim pun mendapatkan manfaat dari Islam ini, manfaat keduniaan, karena kita tidak terlarang untuk menggunakan produk-produk mereka dalam urusan keduniaan. Memang semestinya kita lebih mendahulukan produk-produk yang dibuat oleh sesama kaum muslimin. Tapi jika tidak, juga tidak ada masalah. Seperti kita melaksanakan saum Ramadan, kita mengkonsumsi makanan-makanan halal, meskipun bisa jadi itu diproduksi bukan oleh orang Islam, tapi kan tidak ada masalah. Jadi dari saum Ramadan itu yang merupakan ibadah ritual kita, tetap menjadi rahmat, jadi kasih sayang antara sesama manusia. Kan Islam begitu. Untuk urusan keduniaan, muamalah, kita bisa bekerja sama, kita bisa saling tolong menolong, saling memberikan manfaat. Nah, salah satunya ini. Demikian juga haji, pesawat siapa yang kita tumpangi? Apakah milik muslim? Tentu kebanyakan bukan milik muslim. Ada juga bukan muslim. Bukan muslim pula. Jadi inilah bagian rahmat dari Islam. Tidak ada larangan dalam Islam kita menggunakan teknologi, lalu peralatan yang dibuat, dimiliki, disewakan, dijual oleh orang-orang non-muslim, gitu. Jadi
rahmat ini kemudian akan mengajak sisi lain kepada orang-orang. Bagi orang beriman, dia akan bertambah kuat keimanannya dengan adanya sisi-sisi rahmat ini. Bagi orang yang belum beriman, ia akan melihat betapa indahnya Islam nih. Coba Mbak Fani lihat di Qatar itu kan, perhelatan Piala Dunia itu. Bagaimana kemudian pemerintahan Qatar mampu menunjukkan Islam itu sebagai rahmat bagi seluruh orang. Kalau tidak begitu, tidak akan tertarik itu para fans sepak bola dari negara-negara untuk memeluk Islam gitu. Paling tidak untuk bertanya-tanya tentang Islam. Jadi inilah indahnya. Sebagai Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW itu kan punya tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, nabi terakhir penutup bagi seluruh alam. Kenapa? Karena nabi dan rasul sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya saja. Tapi karena beliau nabi terakhir, maka beliau diutus untuk seluruh alam dan menjadi rahmat bagi alam itu dengan ajaran Islamnya itu. Jadi pelengkap gitu ya Pak Ustadz? Betul, melengkapi, menyempurnakan dan menyelesaikan gitu. Dan Pak Ustadz, kita akan membacakan komentar-komentar atau DM dari Instagram untuk pertanyaan ini. Itu penjelasan apa dalam Al-Quran itu maksud Allah menciptakan alam semesta ini? Dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang alam semesta. Alam semesta itu kan ayat kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda kemahakuasaan Allah di alam, bukan ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'aniyah kan itu adalah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ada ayat kauniyah, tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Ini ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah ini tidak akan bertentangan, tidak akan kontradiktif, karena dua-duanya dari Allah. Ayat Qur'aniyah kalamullah, kauniyah juga diciptakan oleh Allah, jadi tidak mungkin bertentangan. Nah, oleh karena itu Allah banyak bicara dalam Al-Quran itu tentang alam semesta. Biasanya Allah menggunakan istilah langit dan bumi, as-samawat wal ar gitu kan, as-sama'u wal ar gitu. Contoh di surah Ad-Dukhan ayat 38, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqnas samawati wal ar wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya itu main-main saja gitu. Pasti ada maksudnya, ada tujuannya gitu. Ada di surah Al-Jasiyah ayat 3 katakan, inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan untuk kesia-siaan, untuk hanya bermain-main saja. Wa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada apa yang diciptakan Allah itu batil. Pasti ada manfaatnya, pasti ada maslahatnya, pasti ada hikmahnya di balik itu. Ada tujuannya gitu. Ada tujuannya gitu. Kalau kita merujuk ke Al-Baqarah itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat, aku akan ciptakan khalifah di muka bumi itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan salah satu tugas kekhalifahan itu adalah membangun, memberdayakan, mengoptimalkan, memaksimalkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi dalam rangka untuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengelola alam semesta ini sebaik-baiknya, agar kemudian semua apa yang Allah siapkan di alam semesta ini dapat dimanfaatkan dalam rangka memaksimalkan ibadah kepada Allah, begitu. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu tuh pasti ada tujuannya. Mesti ada tujuannya. Yaitu untuk makhluk ya, kita semua untuk menyembah Allah. Betul. Dengan wasilahnya itu ciptaannya. Betul sekali. Ya, Ustaz. Tugas utama kerasulan Nabi Muhammad SAW itu apa, Pak Ustaz? Tugas utama beliau itu sama seperti tugas-tugas dari para nabi dan rasul yang lain, yaitu